Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, lemes banget jawab iyanya. Ketahuan puasanya. Pak, semangat banget. Ini pada puasa enggak nih? Masya Allah. Memang dalam keadaan apapun dalam bulan Ramadan ini kita harus tetap semangat. Bicara mengenai bulan Ramadan, kita umat Islam pastinya selalu berharap bertemu dengan Ramadan setiap tahunnya. Betul apa betul? Bisa menjalankan saum, menjalankan ibadah sholat malam dan lain sebagainya. Tapi sayangnya nggak semua orang bisa memasuki bulan Ramadan. Bahkan kalaupun dia masuk di bulan Ramadan, tapi belum tentu dia siap menghadapi bulan Ramadan. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai bulan Ramadan dalam Cahaya Hati Indonesia Spesial Ramadan. Dan tema kita adalah ternyata puasa itu sudah ada sejak zaman Nabi loh. Artinya sebelum Nabi Muhammad pun kebiasaan puasa itu sudah diterapkan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan tentunya sudah hadir bersama dengan kita guru kita Al-Mukarram Ustaz Taufikur Rahman dari Data, Pondok Pesantren Data, dan hari ini hadir juga ini jamaah-jamaah beliau di sini semuanya ya. Dan langsung saja kita dengarkan bagaimana tanggapan beliau dan apa isi kajian beliau khususnya dalam memaknai surah Al-Baqarah ayat 183 184. Silakan Kiai Fadol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya jamaah para so'imin so'imat, kajian Cahaya Indonesia di Masjid Tercinta Al-Hidayah. Ya Allah, walaupun tanpa menyebutkan namanya satu persatu, ketua DKM dan jajarannya, juga para masyayikh, walaupun gak kesebut, ya Allah mudah-mudahan ini satu pantun hadiah dari saya untuk keluarga besar Al-Hidayah. Boleh ya? Boleh. Diajak ayah berangkat ke Mekah. Cakep. Berbekal opak dan delima. Cakep. Keluarga besar Al-Hidayah terus makin barokah. Amin. Karena terus makin kompak dan istiqomah. Amin. Masya Allah, ngelihat yang ibu-ibu di depan merah-merah ya Rob. Gamis merah, ada yang tak berkacamata. Insya Allah tidak pernah ada marah di antara kita. Iya. Selingan. Ya, betul, namanya puasa siang, masjidnya nyaman, ber-AC. Saya lihat tempat yang paling laku 2, kalau nggak tiang senderan. Ya, takutnya emang jam-jam rawan kebangetan asik ya berasa obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk gampang tidur. Iya. Baik ayah bunda rahimakumullah, surat kedua, juz kedua ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, berbentuk fi'il madi mabni majhul, berarti kata kerja yang udah lampau terjadinya lama. Telah diwajibkan alaikum atas kamu untuk berpuasa kama sebagaimana kutiba alal ladina min qablikum, diwajibkan umat sebelum kamu. Jadi kita berpuasa bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, umat sebelumnya pun udah diwajibkan berpuasa. Lihat tujuannya, la'allakum tattaqun. Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab kecilnya yang bernama Jurumiyah
Mungkin buat para santriat yang baru mau mengenal nahwu, pelajaran nahwu, pasti ketemu kitab itu. La'alla maknanya litaraji wa tawakku, janji yang bersifat pasti. Tujuannya untuk menjadi hamba yang bertakwa. Nah, mana umat terdahulu? Sedikit saya sebutkan. Kita buka dalam kitab tafsir, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir, yang memang di Cahaya Hati Indonesia biasa kita jadikan rujukan untuk dalam kajian kita. Umat Nabi Adam berpuasa dalam sebulan 3 hari berturut-turut sepanjang tahun. Bahkan begitu masuk Muharram, tanda syukur bertemu dengan istrinya, mereka pun wajib berpuasa. Nabi Nuh, dari mulai di mana perahunya dengan air bah yang begitu dahsyat sampai karam, sampai selesai, itu mereka di atas perahunya dalam kondisi berpuasa. Nabi Musa alaihissalatu wassalam sampai 40 hari 40 malam enggak berhenti puasanya. Nabi Ibrahim, dari mulai Namrud mengumpulkan kayu bakar, di saat dia akan dilemparkan, sampai firman Allah diabadikan di surat Al-Anbiya, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, baru berhenti berpuasa. Ada lagi Nabi Allah Yunus, dari mulai dilahap ikan paus di dalam perut ikan sampai dimuntahkan lagi ke daratan dalam kondisi berpuasa. Yang paling ajib, yang paling nikmat, beruntung puasanya umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Iya, kenapa? Boleh saya mantun dulu boleh ya? Boleh. Saat di Mekah naik mobil sedan. Cakep. Ketemu Ari Untung dan Ustadz Abdus Samad. Cakep. Barokah bulan suci Ramadan, bulan pembawa beruntung untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa beruntung? Ya Allah, yuk kita lihat. Ini ada beberapa poin. Tolong, bahasa saya bawa emping dari kota Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Ya, oke? Oke. Ada cengkeh, ada kuputu, oke lah kalau begitu. Iya. Pertama, lihat Quran surat kedua, juz kedua ayat ke-54. Ini bukan cerita dongeng. Karena ini janji Quran, bukan janji pilkada. Iya. Iya. Karena mohon maaf, pilkada beda tipis sama pilkabe. Apa itu? Nah, kalau pilkabe ibu lupa jadi. Kalau pilkada banyak kan begitu jadi lupa. Tapi kalau ini janji Al-Quran. Jadi betul-betul naik kereta berkacamata. Cakep. Tidak ada dusta di antara kita. Ya. Al-Baqarah 54, di situ lihat untuk umat Nabi Musa. Ya Allah ya Rabbi, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Oke, karena durasi saya langsung masuk ke maknanya. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, aku akan berangkat ke Bukit Tursin. Ini teorinya. Mudah-mudahan biar sampai ke kota Mesir ya. Itu perbatasan menuju Palestina dan juga Jordan. Dan alhamdulillah ya Abi ini keluarga Data udah nyampe beberapa kali ke sana. Jadi bukan ngada-ngada. Ini tempat yang diceritakan dalam Al-Quran. Ya. Maka Nabi Musa mesenin apapun yang terjadi jangan pada membelot. Ternyata mereka karena datang Samiri merubah itu yang namanya patung anak sapi bisa ngomong. Mereka membelot akhirnya menyembah patung anak sapi. Nabi Allah Musa datang marah murka. Akhirnya bagaimana? Gimana aku cara minta ampunnya wahai Nabi Allah Musa? Bahasa Quran Al-Baqarah ayat 54, bunuh diri kalian masing-masing. Ya Allah, kita banyak gak punya dosa? Tapi ada nggak minta ampun dengan bunuh diri? Nggak ada. Nggak ada. Lihat umat Rasulullah SAW. Surat ke-39, juz ke-24 ayat ke-53. Allahu Akbar. Apa bahasa Qurannya di surat Az-Zumar ayat 53? Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Bahasanya sopan banget. Padahal diri kita banyak dosa. Betul apa enggak Bapak Ibu? Katakan ya Muhammad kepada umatmu. Bahasanya luar biasa. Katakan kepada umatku yang gimana? Yang telah melampaui batas. Allah enggak buka aib kita.
Enggak dipanggil hai penjudi, enggak. Hai peminum khamar, enggak. Hai pengobrol aurat, tidak. Tapi panggilannya, wahai hambaku yang telah melampaui batas, jangan pernah berputus asa daripada rahmatku. Ya Allah ya Rabbi. Dan Ramadan itu sendiri artinya adalah pembakaran. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa-dosa hambanya. Ya Allah, nebus obat, naik mobil sedan. Cakep. Pakai kacamata pemberian bini. Bulan tobat adalah bulan Ramadan. Semoga dosa-dosa kita Allah ampuni. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Kiai. Bu. Ya. Bu. Ya. Itu dong Pak. Wih. Udah sepakat ya. Jadi yang namanya bulan puasa itu atau kebiasaan puasa itu sudah dicontohkan oleh orang-orang sebelum kita, dan para nabi sudah mencontohkan, bahkan juga ada puasanya Nabi Daud ya. Puasanya Nabi Daud dan lain sebagainya. Jadi ini bukan hal yang baru. Mudah-mudahan banyak keberkahan bagi kita semua di bulan penuh dengan keberkahan dan rahmat ini, serta nanti di akhirnya kita bisa terselamatkan dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Bu. Ya. Siapa yang mau tanya? Ibu-ibu dulu ya Pak ya. Silakan. Ibu angkat tangannya. Angkat tangannya Ibu, mana nih? Coba saya pilih mana. Iya, oh ya silakan. Yang di depan. Boleh. Sudah Ibu, sudah langsung. Udah langsung Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holila Ustadz dari MTM Al Hidayah. Izin bertanya Ustadz. Iya. Saya penderita autoimun Ustadz, ini ya berhubungan dengan puasa ya Ustadz ya. Saya penderita autoimun yang sudah kena ke mata dan tenggorokan. Jadi setiap hari saya harus menggunakan tetes mata. Nah, apa hukumnya dengan memasukkan tetes mata obat tetes mata ke dalam mata? Terus yang kedua, karena saya sudah kena ke tenggorokan, jadi saya lebih nyaman itu menggunakan inhaler Ustadz. Nah, inhaler sendiri kan masuk masuk hidung itu ya Bu ya. Yang hirup di nah hidung itu obatnya. apa hukumnya Ustadz? Itu pertanyaannya Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa Ibu? Holilah Ustadz. Ibu Holilah ya, makasih Bu Holilah. Jadi karena bulan Ramadan ini kan nggak boleh memasukkan makanan ke dalam tubuh. Nah kalau memasukkan cairan lewat mata atau obat lewat hidung, itu kira-kira hukumnya gimana? Puasanya batal nggak gitu ya Bu ya? Ya silakan Kiai. Ya terima kasih. Baik Ibu Holilah dari Majelis Taklim Al Hidayah, terima kasih akan pertanyaannya. Jadi kita pulang kepada bahasan puasa secara pandangan ilmu fikih. Asyam, as-saum, boleh dua-duanya. Indal lughah, pengertian puasa secara etimologi, al-imsaku adalah menahan. Sementara pengertian puasa secara terminologi, pengertian secara definisi, takrifnya apa? Jumhur ulama sepakat al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Adapun pengertian puasa secara terminologi adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa kita. Diawali start di saat fajar sodik atau ditandai dengan adzan subuh, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari ditandai dengan terkumandang azan maghrib. Ingat tuh, bukan beduk maghrib, azan maghrib. Takutnya pulang dari Al Hidayah ketemu orang dengul beduk, udah aja karena beduk, bukan. Gitu, jangan salah pengertian. Itu pengertian daripada puasa. Nah, dari kata hal-hal yang membatalkan adalah memasukkan makanan dan minum yang normalnya daripada mulut kita. Ustadz, sementara kondisi orang tua kami yang memang sudah kena diabetes, Ustadz yang tadi autoimun, yang memang ada ketergantungan yang di saat itu tidak diobati, ini akan berefek fatal. Nah inilah oleh jumhur ulama memberikan jawaban, itu tidak membatalkan puasa kita. Apa sebab? Karena memang dari jalurnya saja bukan jalur mulut.
seperti normalnya makan atau minum. Yang kedua juga tujuannya bukan untuk yang namanya normal masuknya makanan dan minuman untuk kekuatan jasmani. Ini tujuannya untuk yang namanya kesehatan daripada tubuh kita. Karena tujuan puasa itu sendiri pun adalah buat jadi sehat. Jadi yang seperti itu bukan hanya pendapat saya, tapi jumhur telah memberikan keterangan Umi tidak membatalkan puasanya. Kalau disuntik Ustadz? Termasuk kayak yang namanya insulin itu disuntik kan tadi. Iya. Ya saya contohkan tadi. Iya. Nah, kada ada udah pengaruh daripada gula darahnya yang tinggi. Ini kalau ndak insulin. Nah, pertama memang tujuannya itu bukan untuk makan dan minum. Yang kedua jalur yang ditempuh pun adalah bukan jalur dari lewat mulut, biasa makan. Nah, dan yang ketiga tujuannya untuk keselamatan tubuh kita, maka itu ndak membatalkan puasanya. Lain lagi saya puasa nih mau infus buat apa? Ini infus pengganti makanan batal. Gitu. Oh iya. Sakit. Saya mau infus supaya kuat sampai maghrib gitu ya. Tapi kalau misalnya kita Kiai, kalau misalnya kita nggak sengaja minum atau ketelan makanan, nah itu gimana Kiai? Itu namanya rezeki. Enggak benar. Iya. Itu ada hadisnya, makanya kata Nabi yang maknanya kurang lebih di saat kamu lupa makan dan minumnya lupa, tapi mohon maaf baksonya bubur Bang Damang 3 mangkok tuh. Iya. Gitu. Ya kalau lupa mah nggak mungkin 3 mangkok kan. Gitu. Nah, tapi kalau benar lupa itu satu kaki di atas tikar, rezeki nggak ketukar itu. Iya. Maka kata Nabi sempurnakan ibadah puasa. Tetap puasa. Iya, kalau nggak memang benar-benar lupa, sempurnakan sampai maghrib. Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan ya Bu ya, jangan pas udah 1 bungkus nasi Padang udah minum kok kenyang ya, dan gitu pas datang lah pada puasa, iya lupa saya. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia.